Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman sekalian, mari kita baca surat Al-Fatihah. Mohon Allah Subhanahu wa taala memudahkan surat Al-Fatihah. Kemudian surat Al-Fatihah keberkahan Al-Qur'anul Karim, keberkahan Rasulullah, keberkahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada Al-Qur'an di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kita penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, keberkahan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mudah-mudahan dengan keberkahan Al-Qur'anul Karim, dan mohon Allah Subhanahu wa taala setiap huruf Al-Qur'an yang kita baca cahayanya Allah jadikan penerang buat hati kita, penerang untuk akal pikiran kita, penerang untuk jiwa dan raga kita, penyembuh penyakit kita, lima fis shifaan lima fis sudur. Allah berikan penyembuh bagi penyakit kita zahiran dan batinan, keberkahan rumah tangga kita, keberkahan negeri kita, dan mudah-mudahan menjadi sebab kita husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihatin wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik teman sekalian, mari kita lanjutkan tadabbur Quran Surah Yasin mulai ayat ke-12, tapi tidak ada salahnya untuk kita baca terlebih dahulu dari mulai ayat pertama hingga ayat ke-27 yang kita akan tadabburkan mulai ayat ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiyya ilal azqani fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها
شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat jamaah Masjid As-Sulaha, wabil khusus para sesepuh DKM Masjid As-Sulaha, ada orang tua kita Bapak Haji Mukhtar Nawawi, Bapak Haji Asdih Wijaya, Bapak Haji Mustafa, ada guru kita Ustaz Ali Al-Haddad, dan para jamaah hadirin sekalian, mudah-mudahan kita semua dirahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bersabar duduk di rumah Allah, mengisi waktu antara maghrib dan isya dengan tadabbur Al-Qur'an. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk kita pada renungan Al-Qur'an surah Yasin ayat ke-13. Setelah kemarin pada ayat kedua hingga ayat ke-12, betul ya? Ayat kedua hingga ayat ke-12 kita sudah dengarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan informasinya berkenaan dengan keagungan dan kemuliaan Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an itu Allah sebutkan Al-Hakim, yang penuh dengan hikmah. Apa makna hikmah? Mudah-mudahan masih ada catatannya. Hikmah adalah sistem kendali jiwa, bahasa mudahnya sikap bijak. Itu adalah hikmah. Nah, maknanya Al-Qur'an ini isi kandungannya adalah semua mengarah kepada bimbingan dan panduan agar kita memiliki sistem kendali jiwa, sehingga mulut kita terkendali, sikap kita terkendali, perbuatan kita terkendali. Yang mengendalikan adalah panduan-panduan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi azamati. Nah, Al-Quran berisikan panduan, khususnya sistem kendali jiwa, karena Allah lah yang maha tahu kebutuhan manusia. Karena Dia Allah yang fatarani, Dia Allah yang khalaqani, menciptakan kita. Maka dengan kita mempelajari, mentadabburkan Al-Quran, kita akan mendapatkan sebuah panduan bagaimana memandu jiwa kita, hidup kita, sosial kita sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah sang pemilik manusia. Itulah maksud dari wal Qur'anil Hakim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwasanya Rasul Muhammad adalah seorang yang benar-benar diutus oleh Allah, mengikuti panduan Allah, mengajak orang untuk berjalan di atas panduan Allah yang disebut dengan Shiratal Mustaqim. Al-Quran merupakan
kitab yang diturunkan oleh Allah yang maha menang, yang maha berkuasa, yang maha penyayang. Apa tujuannya? Memberikan peringatan pada satu kelompok masyarakat ya, yang mereka dan ayah turunnya belum lagi di tengah mereka diutus seorang rasul, maka wajar mereka menjadi seorang yang ghafilin. Seorang yang ghafilin artinya lengah dan lalai karena tidak ada utusan di tengah-tengah mereka. Berapa tahun lamanya? Lebih dari 500 tahun di tengah masyarakat kota negeri Hijaz, ya, negeri Hijaz, kota Makkah, tidak ada satu orang pun yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing hidup mereka. Nah, maka mereka ini termasuk apa? Minal ghafilin. Bahkan Rasul sendiri pun sebelum turun Al-Quran Allah sebutkan wa in kunta min qablu la minal ghafilin. Sedangkan dirimu sendiri wahai Rasulullah Muhammad dulu sebelum Al-Quran diturunkan termasuk orang yang lengah, orang yang lalai. Mengapa? Tidak ada satu modul panduan yang bisa membimbing dan menjaga manusia di saat itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan dalam ayat-ayat ini hingga ayat 15 berkenaan dengan pesan kepada baginda Nabi untuk bersabar dalam menyampaikan Al-Quran. Kenapa? Karena memang orang-orang saat itu sedemikian lama jiwanya tidak ada seorang yang membimbingnya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, makanya wajar menjadi orang-orang yang membangkang. Sehingga Ar-Rasul pun diperintahkan oleh Allah pada ayat 13 ini untuk membacakan kisah-kisah yang pernah berlaku pada umat yang terdahulu di saat mereka dikirim oleh Allah utusan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat-ayatnya. Apa kata Allah di sini? Allah berfirman, "Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah." Bacakan dan berikan sebuah perumpamaan kisah yang pernah berlaku pada satu penduduk qaryah. Karena memang penduduk Mekah nggak menerima nih dakwahnya Rasul. Ya, sekarang kata Allah bacakan kepada mereka, sampaikan sebuah kisah yang pernah berlaku pada umat terdahulu. Ashabal qaryah, penghuni satu kampung. Idh ja'ahal mursalun, ketika telah datang pada mereka para utusan Allah. Ya, ini di mana Koreanya? Pertama, kita tidak punya kewajiban ya yang diwajibkan oleh Allah untuk mengetahui di mana Koreanya. Tapi kalau ada buku tafsir menceritakan ini Koreanya katanya di Antakya di daerah Suriah saat ini, nggak apa-apa. Mau terima boleh, nggak apa-apa. Namanya cerita. Ya, tapi yang penting kisahnya, konten yang perlu diyakini, imani adalah apa yang berlaku pada penduduk Korea tersebut. Idh arsalna ilaihim itsnaini. Ketika kami turunkan pada mereka, kirimkan pada mereka itsnaini, dua orang utusan. Dua orang apa? Rasul. Fakadzabuhuma. Maka mereka pun mendustakan dua utusan itu. Fa'azzazna bitsalitsin. Kemudian kami kuatkan lagi dengan mengirim satu utusan. Berapa jumlahnya? 3. Faqalu inna ilaikum mursalun. Mereka berkata, tiga orang ini, inna ilaikum mursalun. Sungguh kami telah diutus oleh Tuhan kami kepada kalian. Ini gambaran toleransi, bahwa kewajiban para penganjur kebaikan dan ajaran Allah itu hanya menyampaikan, nggak punya kewenangan atau memaksakan. Jadi cukup sampaikan aja, urusan iman sampaikan aja. Orang mau ikut terserah, nggak mau ikut juga nggak apa-apa. In alaika illal balagh. Kewajiban para nabi, rasul itu cuma nyampaikan saja. Nanti sini ada sambulannya. Qalu ma antum illa basyarun mithluna. Maka orang kampung ini bilang, ma antum illa basyarun mithluna. Tidaklah ada kalian bertiga ini kecuali hanya basyar, manusia biasa
ya mithluna seperti kita. Memang urusan bagian nyampaikan dakwah Islam, nyampaikan dakwah kepada Allah ini memang pola pikir manusia kadang picik. Nabi Rasul itu kudu punya mukjizat, kudu punya keramat. Jadi kalau belum ada hal-hal yang khariqul adat, yang di luar dari kebiasaan, umumnya mereka nggak mau terima dulu. Jadi kayak begitu manusianya. Ya. Jadi panggilannya apa? Basyarun itu benar. Kalian ini sama manusia seperti kita, makan seperti kita, minum seperti kita. Dipikir Nabi Rasul itu malaikat kalian. Manusia. Ya. Makanya ada ungkapan Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajar. Nabi Muhammad itu memang basyarun, tapi la kal basyari, enggak seperti manusia yang lain. Bal huwa kal yaqut bainal hajari. Beliau itu laksana yaqut, satu batu namanya batu mulia, bainal hajari, di atas batu-batu yang lain. Artinya emang sama-sama batu tuh, yakut sama batu kolar sama, tapi nilainya nggak akan sama. Makanya penutup surah Al-Kahfi Allah perintahkan Nabi membacakan qul innama ana basyarun mithlukum. Yang beda apa sih? Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ya udah, kalau kalian mau mandang basyariahku, baik, aku basyar seperti kalian. Kalau ini kan yang saya juga jawab, kalau Rasulullah jawab. Tapi bedanya apa sih? Yuha ilayya, aku menerima wahyu, kalian tidak. Apa itu perintah wahyu yang Allah sampaikan padaku untuk kalian? Annama ilahukum ilahun wahid. Sungguh Tuhan kalian itu hanya Tuhan yang satu, yang esa. Annama ilahukum ilahun wahid. Maka faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa orang yang mau berjumpa bertemu Allah Tuhannya, syaratnya adalah falyamal amalan salihan. Hendaknya yang melakukan perbuatan yang baik, yang bagus. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali melakukan perbuatan menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Baik. Qalu ma antum illa basyarun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Wa ma anzala ar-rahmanu min syai'. Nah, di sini ada sedikit perlu tadaburkan nih. Mereka kok nggak percaya sama Nabi dan Rasul, tetapi mengenal nama Ar-Rahman. Apa sudah kira-kira? Ini kisah jemaah sekalian, kan Allah kisahkan tentang Ashabul Qaryah. Kisah ini Allah bacakan kepada Muhammad dan umat di Mekah. Nah, ya. Di Mekah itu orang-orang Mekah mereka sudah mengenal nama Ar-Rahman, tetapi tidak mengenal siapa itu Ar-Rahman. Itu nama doang nih. Arti Ar-Rahman apa? Sangat, zat yang apa namanya, Tuhan yang sangat memberi kasih. Mereka sudah kenal namanya, tapi nggak tahu siapa hakikatnya. Bahkan dalam beberapa tafsir disebutkan kisah ini berlaku pada umat musyrikin dari bangsa Yunani. Kisah ini ya berlaku pada bangsa Yunani dan juga umat Yahudi. Dalam keyakinan umat Yunani, bangsa Yunani, ada dua dewa yang namanya Zeus dan Hermes. Zeus ini dalam bahasa Arab adalah Ar-Rahman. Zeus artinya apa? Ar-Rahman. Apa itu Zeus? Tuhan yang maha pengasih. Dewa yang maha
pengasih. Itu namanya Zeus. Jadi bahasa Ar-Rahman ini ungkapan bahasa Quran menggambarkan mereka orang-orang musyrik itu kenal, tahu siapa Ar-Rahman tapi tak mengenal siapa hakikatnya. Contoh hal ini Allah jelaskan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 60. Coba dibuka halaman 365. Ya, halaman 365. Ayat ke-59 dan 60. Sudah tahu? Baik. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabira wa idza qila lahum usjudu lir-rahman qalu wa mar-rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Nah, perhatikan ini. Allah adalah zat yang menciptakan langit-langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang berada di antara langit dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 masa atau 6 hari. Tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy-Nya. Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahman. Fas'al bihi khabira, maka tanyakan tentang Ar-Rahman kepada orang yang sudah berpengalaman. Wa idza qila lahum, dan apabila tatkala dikatakan kepada mereka usjudu lir-rahman, bersujudlah kalian kepada Ar-Rahman. Qalu, mereka berkata, wa mar-rahman, apa itu Ar-Rahman? Anasjudu lima ta'muruna, apakah kami layak bersujud kepada apa yang kamu perintahkan kepada kami? Wa zadahum nufura, dan bertambahlah pada mereka nufura, pembangkangannya dan larinya dari perintah Al-Quran. Jamaah sekalian, ini Quran surah Al-Furqan ini turun di kota Makkah juga. Ayat Makkiyah. Maknanya ketika mereka menyebutkan Ar-Rahman, mereka tidak mengenal siapa itu hakikat Ar-Rahman. Kira-kira apa jawaban Allah, jemaah sekalian? Jawabannya bukan pada surah Al-Furqan ini. Jawabannya ada pada surah Ar-Rahman. Ketika Allah ingin memberitahukan siapa itu Ar-Rahman, Allah beritahukan ia adalah Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Jadi maknanya apa? Kalau mau kenal siapa hakikat Ar-Rahman, nggak boleh jauh dari Al-Quran. Kan bahasanya ada ilmu ma'rifat ya. Apa sih ilmu ma'rifat? Artinya ilmu mengenal Tuhan. Nah, Allah kasih tahu kalau mau kenal Tuhan yang Maha Rahman, semua penjelasannya ada dalam Al-Quran. Allah katakan Ar-Rahman. Allah suruh bacain namanya nih. Kalau mereka bertanya, wa mar-Rahman, apa itu? Siapa itu Ar-Rahman? Allah kasih tahu, Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman itu zat yang mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, yang menciptakan manusia. 'Allamahul bayan, yang mengajarkan manusia al-bayan, potensi untuk bicara, potensi untuk menyampaikan penjelasan. Itu Ar-Rahman. Makanya di sini mereka bilang, wa ma anzala ar-rahmanu min syai',
in antum illa takdzibun. Setahu kami Ar-Rahman itu tidak menurunkan sesuatu. Kalian ini pasti orang bohong. Nah, 3 rasul ini, 3 utusan ini tidak menjawab, tidak menjawab tuduhan mereka. Mereka hanya mengatakan qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Nah, yang kalau sedang ini ketika dituntut oleh orang-orang musyrik di qaryah tersebut, dituduh sebagai pendusta, dituduh sebagai pembohong, mereka hanya menjawab Allah Rabbuna, Tuhan kami, ya'lamu, pasti tahu bahwa kami ini benar-benar orang yang diutus di tengah-tengah kalian. Wa ma 'alaina, dan tidak ada kewajiban bagi kami illal balagh, kecuali hanya menyampaikan apa yang datang dari Allah, al-mubin, yang berisikan penjelasan yang begitu jelas. Para nabi, para rasul gitu temennya, nggak pakai debat-debat kusir. Kalau yang nggak percaya, udah Allah yang maha tahu pasti bersaksi bahwa kami adalah utusan tengah kalian. Yang kedua, tugas kami hanya menyampaikan, nggak ada kewajiban kami memaksakan kalian. Kalau bahasa Al-Quran buat bahasa ayat lain, buat Rasulullah bagaimana? Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaytir. Tugas kami hanya menyampaikan peringatan Al-Quran, menyampaikan ayat Al-Quran. Lasta 'alaihim bimusaytir. Kamu gak punya kewajiban memaksakan orang untuk ikut kepada Al-Quran. Sampai aja. Yang gak mau, ya udah. Itu akhlaknya ya para nabi, akhlaknya para rasul. Kenapa? Urusan nanti hatinya mau berubah apa kagak, mau ngikut atau enggak, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kamu hanya apa? Al-balaghul mubin. Ngapain aja? Udah begitu dijawab lagi oleh mereka. Qalu inna tatayyarna bikum. Mereka berkata, inna tatayyarna, sungguh ya kami ini bernasib sial bikum, sebab adanya kalian menyampaikan ajaran. La illam tantahu lanarjumannakum. Kalau kalian gak berhenti menyampaikan ajaranku, awas, diancam, pasti kami akan rajam kalian. Wala yamassannakum minna adzabun alim, dan kalian pasti akan merasakan siksa yang begitu perih, yang begitu pedih, yang kami akan berikan pada kalian kalau kalian gak mau berhenti ngajak kami mengikuti ajaran kalian. Tuh, orang muslim itu, orang kafir begitu, susah diajak dialog, maunya gaya preman aja. Kalau para nabi, para rasul maunya adakan dialog. Apa namanya ini? Pakai apa? Kekuatan logika. Kalau orang-orang yang ingkar, orang-orang musyrik maunya menggunakan logika kekuatan. Paham ya? Baik, sekarang saya ingin Anda memahami makna inna tatayyarna bikum. At-tatayyur ini maknanya sial. Maknanya apa? Sial. Bagaimana asal penggunaan makna tatayyur ini? Makna tatayyur asal maknanya ta'il. Ta'il artinya burung. Apa maksudnya burung? Orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik itu dulu kalau mau ngapa-ngapain ngelepas burung dulu. Apa ya? Ngelepas burung. Kalau burung terbangnya dari kiri ke kanan, ya, dari kanan ke kiri, itu menggambar apa? Nasib sial. Kalau dari kiri ke kanan, nasib baik. Sekarang para nabi, para utusan dibilang apa? Nasib sial kayak burung. Gara-gara ada ente, kita jadi sial. Lihat aja. Udah gitu ngancem kan? Kalau kagak ente berhenti,
Kita rajam. Tahu rajam itu apa sekalian? Rajam itu bukan ajaran Islam. Rajam itu ajarannya orang-orang musyrik. Rajam itu nyambit orang pakai batu kecil sampai mati. Enggak berhenti berdakwah, bos sambit pakai batu sampai mati. Atau bakal kami siksa. Lihat para nabi, para rasul punya dakwah bagaimana? Orang ancam pakai logika kekuatan dibalas dengan kekuatan logika. Apa mereka jawab? Qalu ta'irukum ma'akum. Anda tahu nggak kata para nabi ini? Apes nasib sial itu ada bersama kalian. Bukan gara-gara kita, ada sama kalian akibat perbuatan kalian. A'in dzukirtum, apakah karena kalian diingatkan lalu bilang kami membawa kemalangan nasibnya buat nasib kalian? Nasib apes itu ada bersama kalian. Kalau kalian diingatkan, bukannya nunduk, bukannya nurut, bal antum qaumun musrifun, bahkan kalian menjadi kaum satu kelompok masyarakat yang musrifun, bersikap israf, berlebihan. Jadi arti ta'irah itu apa tadi? Nasib atau keyakinan orang-orang musyrik tentang adanya nasib sial dengan melepas burung. Nah, yang namanya apes, namanya sial itu kalau orang diingatkan kepada Allah nggak mau nurut, malah bersikap lebay. Yang namanya musyrik itu bersikap apa? Lebay. Diajak orang baik malah ancam. Itu hakikat nasib sial. Bukan yang ngajak kebaikan yang bikin nasib sial, tapi nggak menerima ajakan kebaikan, bahkan mengancam dengan bermacam ancaman, itu yang mengantarkan kepada nasib menjadi sial. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Enggak bisa. Jadi di off dulu. Iya. Ajan dulu. Kalau begitu, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, artinya selepas isya. Gitu aja. Tahu dulu. Ada coba. Dimatiin. Terus sudah hilang. Ada suatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waqad qala fi kitabil karim innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.